Udah baca berita belum guys? Nih ya, yang paling baru. Aduh Patom ada-ada aja. Roti 400.000 aja dibulinya. Tim sukses Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024 yaitu Tom Lembong terjerat kasus korupsi import gula. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah menonton dan subscribe Fakta Populer. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kejaksaan Agung, Kejagung, resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan, Mendak, Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula yang merugikan negara hingga 400 miliar rupiah yang terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kemendak, periode 2015 sampai 2023. Tom Lembong pun langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kepada awak media, Tom Lembong menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas peristiwa yang menimpanya. Tom Lembong melontarkan senyum selama berjalan di tengah kerumunan awak media. Sejumlah pertanyaan dilontarkan, namun dia tidak banyak bicara ataupun menjawab pertanyaan wartawan. Pengejaran terhadap tersangka lain pun masih dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung. Terlebih, belum lama ini tim melakukan penyitaan ratusan ton gula kristal putih dan mentah. Penyidik memiliki tolak ukur tersendiri dalam menentukan status tersangka terhadap individu ataupun korporasi. Yang jelas, penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi impor gula akan ditangani hingga tuntas. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Udah baca berita belum guys? Nih ya, yang paling baru beberapa menit yang lalu nih ya. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan kita, ditahan di Rutan Salemba karena ditetapkan menjadi tersangka atas korupsi penyalahgunaan impor gula yang merugikan negara 400 miliar. Padahal gue udah mau tidur nih, tapi gue langsung ternganga gitu membaca berita ini. Oh my god, Tom Lembong jadi tersangka 400 miliar. Baca deh kalian, baca berita lengkapnya ya, cari di Google banyak. Aduh Patom ada-ada aja. Roti 400.000 aja dibulinya habis-habisan. Padahal pakai duit dia sendiri, kagak ngerugiin negara. Ini gimana Patom? Cuma masalah gula sampai ngerugiin negara 400M. Aturan kemarin waktu dipanggil-panggil sama Gibran mah gak usah nyaut, pura-pura budek aja. Jadi kan minimal Patom gak seterkenal sekarang. Nah kalau kena kasus gini kan ya nyogok-nyogok dikit boleh lah, gak ketahuan. Coba sekarang udah terkenal begini, semua orang tahu bapak, nyogok dikit ketahuan. Ini dari yang gue baca, dulu kan Tom Lembong ini adalah Menteri Perdagangan dari 2015 sampai 2016. Nah, Kejagungan menduga kalau misalkan ada keterlibatan si Bapak Tom ini dalam perizinan gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP. Nah, korupsi impor gula ini diduga telah merugikan negara kurang lebih sebanyak 400 miliar. Terus Pak Abdul Qohar juga bilang kalau ini tuh nggak ada hubungannya dengan politisasi. Soalnya penyidikan tuh udah dimulai dari Oktober 2023 dan udah kekumpul saksi sebanyak 90 orang. Dan Kejagungan juga menetapkan Pak Tom sebagai tersangka karena udah adanya bukti. So, jangan mikir karena pemilu ya, ini penyidikan udah terjadi dari 2023. Tapi mungkin si Gibran udah dapat bocoran. Soalnya kemarin dia berani kan nyebut nama Pak Tom di debat cawapres kemarin. Hampir 400 miliar uang negara lenyap gegara gula. Kesel banget kan? Nah, berita ini bikin gue penasaran, terutama gue pengen tahu kronologinya. Yuk kita belajar bareng. Let's go. Mari kita mulai ya. Hari kemarin tanggal 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan atau Mendak Thomas Trikasih Lembong menjadi tersangka dalam korupsi terkait impor gula tahun 2015-2016 bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI berinisial CS. Ya. Mungkin ada yang lupa, import apa sih? Import ini adalah kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara. Nah,
Ditangkapnya kedua tersangka ini memenuhi alat bukti tindak pidana korupsi. Jadi Kejaksaan Agung ini sudah memeriksa 90 saksi dan didapatlah dua tersangka, yaitu Thomas Trikasih Lembong dan juga Direktur Pengembangan tadi tuh si CS ya. Nah, kita sedikit flashback ke tahun 2015 untuk mengetahui kronologinya. Tepatnya tanggal 15 Mei 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan bahwa Indonesia berada dalam status surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula. Oke, tidak perlu impor gula. Akan tetapi di tahun yang sama, Bapak yang terhormat Tom Lembong malah memberikan izin impor gula kristal, yang dimana oleh Kemendag, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Nah, padahal sesuai keputusan Mendag dan Industri tahun 2004, yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih itu adalah BUMN, bukan Kemendag. Oke? Nah, tapi berdasarkan persetujuan yang dilakukan Tom Lembong, ini impor gula dilakukan, dan impor gula ini tanpa berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Bahkan nggak ada juga surat rekomendasi dari kementerian-kementerian, sehingga sebetulnya nggak ada tuh rekomendasi kebutuhan realnya berapa. Tom Lembong ini asal tancep aja 105.000 ton gula, let's go kita impor. Nah, pada bulan Desember 2015 dilakukan rakor, ya, rapat koordinasi di bidang perekonomian yang dihadiri oleh Menteri Perekonomian saat itu. Dan salah satu pembahasannya bahwa ini Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula putih kristal sebanyak 207.000 ton. Nah, jadi kurang kan? Tadi surplus, sekarang malah jadi kurang. Terus dilakukan dong upaya-upaya, dan salah satunya adalah melakukan stabilisasi harga. Nah, dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan impor gula nasional sampai November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI ini memerintahkan bawahannya atas nama P melakukan pertemuan dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Oke? Padahal dalam rangka pemenuhan stok harusnya yang diimpor itu adalah gula kristal putih atau GKP secara langsung, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN ya, bukan Kemendag. Nah, tapi yang dilakukan adalah dia mengimpor gula kristal mentah, bukan gula kristal putih. Setelah itu, gula kristal mentah tersebut diolah oleh perusahaan-perusahaan swasta ini nih menjadi gula kristal putih. Yang ternyata ke-8 perusahaan swasta yang mengelola GKM menjadi GKP ini sebenarnya izin industrinya adalah produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan dan minuman. Nah, setelah ke-8 perusahaan ini impor, lalu mengolah GKM menjadi GKP, lalu PT PPI seolah-olah membeli gula itu. Padahal senyatanya gula itu dijual sama perusahaan swasta ini nih, ya. Jadi perusahaan swasta ini tuh sebenarnya udah biasa jual ke pasaran atau masyarakat lewat distributor yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan itu. Sehingga pada tahun itu harga gula yang harusnya biasanya 13.000 dijual menjadi 16.000 atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Dan parahnya tidak dilakukan operasi pasar. Nah, dari cara inilah PT PPI mendapatkan fee dari 8 perusahaan swasta tersebut. Nah, penetapan tersangka pada Tom Lembong dan CS ini dilakukan setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kementerian Perdagangan pada 3 Oktober lalu. Dan seperti yang disebutkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Bapak Abdul Qohar dalam konferensi persnya kemarin, ini disebutkan bahwa negara rugi kurang lebih 400 miliar. Sesek dada gue. Cuman ya, dia butuh uang kali.